Jika mendengar kata produsen, apa yang muncul pertama kali di benak kalian? Berangkat dari rasa penasaran tersebut, pada video kali ini, kami akan melakukan analisis perilaku produsen pada pasar persaingan sempurna. Tak lengkap kiranya apabila tak ada tema yang diusung dalam suatu kegiatan. Maka dari itu, tema yang diangkat dalam video ini yaitu perilaku produsen ayam katsu hingga membuat konsumen membisu. Pada video kali ini, produsen yang menarik perhatian kami yaitu seorang pedagang ayam katsu yang masih muda dan memiliki semangat yang tinggi. Pasar Mas Ubud menjadi tempat pilihan produsen ini untuk menjajakan produknya karena terdapat pembeli dan penjual makanan yang ramai di setiap harinya. Dengan melakukan proses produksi yang tidaklah mudah, pemilik usaha Katsunesia ini dapat menyajikan hidangan yang diminati oleh berbagai kalangan. Halo, selamat siang Kak. Siang. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Bali. Sebelumnya ingin mewawancara Kakak, apakah boleh? Oh ya, boleh. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu Kak. Halo, nama saya Loni. Saya asalnya dari Mas Ubud. Nah, di sini kakak kan sebagai produsen. Untuk produknya apa saja yang dijual nih kak? Untuk kakak punya 3 produk, yaitu ayam katsu, teriyaki, sama es melon. Tapi karena permintaan ayam katsu lebih banyak, jadinya kakak lebih fokus ke ayam katsu aja. Terus untuk harganya kisaran berapa aja itu kak? Untuk ayam katsu ada 2 harga, yaitu 15.000 sama 20.000. Terus kalau untuk setiap harganya, bagaimana dengan permintaan dan penawarannya? Untuk yang 15.000, kakak biasanya menawarkan 80 porsi, tapi cuma laku kira-kira 70 porsi. Sedangkan untuk 20.000 itu, kakak biasanya menawarkan 70 porsi, tapi yang lakunya itu biasanya 80 porsi. Nah Kak, kalau sekarang harganya lagi naik nggak Kak? Terus biasanya yang mempengaruhi kenaikan harga itu apa ya Kak? Tadi kakak kan bilang ada 2 macam, untuk katsunya ada 15.000 sama 20.000. Untuk biasanya untuk yang normal segitu, tapi sekarang naik jadi 25.000 dan dikarenakan yang mempengaruhi itu bahan-bahan pokok yang lumayan naik. Juga kakak mempertimbangkan kebutuhan bahan pokok yang kakak berikan untuk kualitas terbagus untuk barang-barang untuk customer. Jadi ya kakak harus mempertimbangkan semua itu, jadi harganya naik. Baik, jadi terima kasih ya Kak sudah mau kami wawancarai. Semoga dagangannya Kakak lancar terus. Asik. Ya. Dari hasil wawancara, didapatkan bahwa Kak Luhni adalah seorang penjual sekaligus produsen yang menjajakan produknya pada pasar Mas Ubud. Adapun produk yang dipasarkan berupa ayam katsu. Harga produk bersifat tentatif yang dipengaruhi harga pokok bahan-bahan produksi, terutama harga minyak goreng dan tepung. Pada saat harga 15.000, jumlah permintaan sebesar 70 porsi dengan jumlah penawarannya 80 porsi. Serta pada saat harga 20.000, jumlah permintaan sebesar 80 porsi dan jumlah penawarannya 70 porsi. Sehingga dari data tersebut dapat dibuatkan persamaan untuk mencari titik keseimbangan pasar yang ditampilkan sebagai berikut. Dari perhitungan persamaan, didapatkan nilai P keseimbangan sebesar 17.500 dan nilai Q keseimbangan sebanyak 75 porsi. Dari analisis kasus dan perhitungan titik keseimbangan pasar yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat tergambarkan grafik keseimbangan pasar jangka pendek untuk produk ayam katsu. Grafik keseimbangan pasar terbentuk dari adanya sumbu Y yang diasumsikan sebagai harga satu porsi ayam katsu yang dilambangkan dengan P. Dan sumbu X diasumsikan sebagai kuantitas dari ayam katsu yang dilambangkan dengan Q. Setelah itu, tentukan titik keseimbangan pasar antara pertemuan nilai P dan Q keseimbangan yang dilambangkan dengan E, lalu dapat dibuatkan garis normal MR yang sama dengan D dan P. Setelah itu, dapat ditarik garis MC dan menentukan untuk menarik garis ATC, sehingga langkah berikutnya adalah menentukan laba maupun rugi. Dikarenakan pada proses wawancara, harga ayam katsu mengalami kenaikan, maka akan ada pergeseran garis yang dapat digambarkan dengan menarik garis dari harga saat ini, lalu menyesuaikan dengan kuantitas ayam katsu.
Setelah itu, dapat ditarik garis ATC yang pada kasus ini berada di atas garis MR. Selanjutnya, dapat ditentukan atau dihitung laba atau rugi berdasarkan grafik yang tergambarkan. Nah, bagaimana grafik ini dapat menjelaskan perilaku produsen ayam katsu terkait laba serta rugi yang dialami? Mari kita bahas. Hasil perhitungan sebelumnya menunjukkan bahwa harga keseimbangan pasar terletak pada harga 17.500 dan kuantitas dari ayam katsu sebanyak 75 porsi. Sehingga sumbu P ditarik garis melalui titik 17.500 dan sumbu Q melalui titik 75. Selanjutnya, kurva permintaan sudah dapat ditentukan dengan menarik garis horizontal pada sumbu P yaitu pada titik 17.500 dengan dilambangkan D sama dengan P sama dengan MR, yang artinya kurva permintaan sama dengan kurva harga sama dengan kurva penerimaan marginal atau marginal revenue. Untuk mengetahui bagaimana Kak Luhni selaku produsen dalam mengambil keputusan, kita memerlukan kurva MC atau marginal cost, sehingga MC akan berpotongan dengan MR yang dilambangkan dengan titik E. Titik E adalah titik equilibrium yang melambangkan keseimbangan pasar. Nah, seorang produsen yang rasional akan memproduksi ketika kondisi MC sama dengan MR, sehingga Kak Luhni selaku produsen akan memproduksi sebanyak 75 porsi dengan harga 17.500 untuk mendapatkan laba yang maksimum dan rugi yang minimal. Selanjutnya, apabila memproduksi sejumlah 75 porsi, apa yang akan dirasakan oleh Kak Luhni? Untuk mengetahui apa yang akan dirasakan oleh Kak Luhni, maka diperlukan kurva nilai minimum yang berpotongan dengan MC yang disebut dengan kurva ATC atau average cost. Sehingga, jika Kak Luhni memproduksi dan menawarkan sejumlah 75 porsi dengan harga 15.000, maka average cost yang terjadi ada pada titik A. Saat kurva ATC berada di bawah kurva MR, maka produsen akan mengalami laba. Titik BCEA merupakan daerah laba yang akan dialami oleh Kak Luhni selaku produsen pada pasar persaingan sempurna dengan keseimbangan jangka pendek. Laba dapat dihitung dengan menyelisihkan titik C sebesar 17.500 dengan titik B sebesar 15.000, lalu hasilnya dikalikan dengan Q sebesar 75 porsi. Maka, laba yang akan diperoleh oleh Kak Luhni dengan memproduksi sejumlah 75 porsi dalam sehari dengan harga 17.500 yaitu sebesar 187.500. Perhitungannya dapat dilihat di sebelah sini. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, kita ketahui bahwa saat ini Kak Luhni menaikkan harga ayam katsu menjadi 25.000. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan bahan baku seperti tepung dan juga minyak goreng yang menjulang tinggi. Namun, di kondisi ini Kak Luhni tetap mempertahankan kuantitas dari ayam katsu sebesar 75 porsi. Lalu, apakah yang akan dirasakan oleh Kak Luhni? Apakah mengalami keuntungan atau justru mengalami kerugian? Mari kita bahas selanjutnya. Nah, sama seperti langkah-langkah sebelumnya, mula-mula kita tarik garis putus-putus dari sumbu P sebesar 25.000 dan sejajar dengan sumbu Q di titik 75. Lalu dapat digambarkan garis kurva ATC atau average cost yang sesuai dengan pertemuan dari garis putus-putus yang telah kita buat tadi, yang dilambangkan dengan titik E aksen. Lalu berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa garis kurva ATC berada di atas garis kurva MR atau marginal revenue yang mengindikasikan bahwa dalam kondisi kenaikan harga ini terjadi suatu kerugian yang dialami oleh Kak Luhni. Lalu daerah kerugiannya dapat kita lihat pada grafik keseimbangan pasar yaitu pada daerah C, E aksen dan juga B aksen. Nah, selanjutnya kerugian dapat dihitung dengan menyelisihkan titik C sebesar 17.500 dengan titik B aksen sebesar 25.000. Lalu hasilnya dikalikan dengan Q atau kuantitasnya sebesar 75 porsi. Lalu didapatkan kerugian yang diderita oleh Kak Luhni sebesar 562.500. Nah, apabila dilakukan suatu perbandingan dengan keseimbangan pasar, maka juga didapatkan hasil yang sama, yaitu kerugiannya sebesar 562.500. Lalu perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, demikianlah pemaparan kami mengenai analisis perilaku produsen pada pasar persaingan sempurna. Tak ada gading yang tak retak,
tiada mawar yang tidak berduri. Kami dari kelompok 7 mohon maaf dan mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.